Baiklah, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar pada hari ini? Untuk sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baiklah, kita masih menyambung materi kemarin. Apakah ada yang nggak masuk? Untuk melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang teks non fiksi. Yang pertama, pengertian non fiksi. Non fiksi adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan serta kebenarannya di dalam yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan serta pengalaman bersifat informatif. Non fiksi adalah tulisan berbasis data dan fakta sebenarnya disajikan dengan gaya bahasa. Nah, non fiksi bisa diartikan yaitu benar-benar terjadi apa yang diamati tentang sebuah pengamatan. Misalnya contoh sederhana, dalam sebuah sekolah ada pengamatan pertumbuhan kecambah. Nah, dalam pertumbuhan kecambah itu pasti ada data-data informasi yang ada dalam pengamatan kecambah tersebut. Nah, dalam data-data tersebut itu disatukan menjadi satu, yaitu dalam teks non fiksi. Data tersebut menjadi laporan. Laporan tersebut menjadi data dan fakta. Kemudian tidak bisa benar-benar terjadi, maksudnya tidak mengada-ngada. Kemudian ciri-ciri teks non fiksi. Ciri-ciri teks non fiksi antara lain yaitu berisi penjelasan tentang suatu hal atau objek tertentu yang fakta. Yaitu penjelasan tersebut pasti terkandung dalam objek yang benar-benar terjadi. Kemudian mencari objektivitas yang tinggi dan berusaha menarik serta mengunggah nalar sang pembaca. Nah, mencari objektivitas yang tinggi dan berusaha menarik serta menggunakan nalar pembaca, yaitu penulis mampu mengunggah perasaan sang pembaca, tawa ataupun emosi. Kemudian bahasa bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian
yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda, yaitu dalam pengertian tersebut yaitu pengertian yang tidak bisa tercampur dengan pengertian lain ataupun satu pengertian. Kemudian penjelasan berupa fakta atau gagasan. Nah, penjelasan berupa fakta dan gagasan yaitu pengamatan itu pasti ada dalam sebuah kelompok, misalnya ada dalam sebuah kelompok pasti mengeluarkan ide pokok atau gagasan. Nah, dalam ide pokok gagasan tersebut itu dijadikan satu untuk mengobjektivitas yang terkandung dalam pengamatan. Kemudian dapat dilengkapi gambar seperti grafik, tabel atau diagram. Nah, dalam grafik, gambar atau dan lain-lain itu dalam gambar sudah berisi informasi-informasi yang sudah terkandung dalam pengamatan. Kemudian jenis teks non fiksi, silakan dibaca. Teks non fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks non fiksi dapat ditentukan dalam artikel surat kabar atau majalah, misalnya jurnal tentang sejarah atau ilmiah biografi dan karya sastra. Teks non fiksi ditulis berdasarkan kenyataan yang ada tanpa mengada-ngada atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Jenis teks non fiksi adalah biografi, kamus. Nah, baiklah. Non fiksi jenisnya yaitu ada banyak. Salah satunya ada surat kabar, majalah, kemudian sejarah atau ilmiah biografi atau karya sastra. Ada di sini yang sudah pernah membaca majalah? Nah, surat kabar? Nah, pasti dalam misalnya dalam surat kabar itu pasti ada jenis teks non fiksi. Kemudian teks non fiksi itu berisi tentang fakta atau asli, tidak bisa berubah-ubah, yaitu pemaparan atau penggambaran suatu hal dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, kemudian struktur non fiksi, yaitu yang paling pertama orientasi. Orientasi bagian ini mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non fiksi. Nah, sebelum memulai orientasi, yaitu orientasi berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan awal cerita awal dari dan akhir dari sebuah cerita. Nah, misalnya pengenalan tokoh, misalnya jika karakternya itu detektif, maka pengenalan mereka di tempat kejadian perkara atau di kantor polisi. Kemudian uraian peristiwa, tujuannya menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga permasalahan berakhir. Nah, uraian tersebut
itu peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga permasalahan terakhir. Maka sang pengamatan tersebut akan mengamati dalam sebuah kejadian dari awal hingga akhir dan tidak bisa dimanipulasi, benar-benar terjadinya, karena itu sudah menjadi objek orientasi. Kemudian reorientasi berisi tentang kesimpulan suatu cerita dan penutup cerita, umumnya berisi amanat atau pesan moral. Nah, pasti dalam sebuah cerita pasti ada dalam akhir atau awal pasti ada pesan moral yang bisa dapat diambil. Kemudian berisi amanat juga. Kemudian cara menulis teks non-fiksi. Silakan dibaca yang poin pertama. Menulis pada tahap ini menulis menyampaikan ide gagasan yang akan dituangkan, menunjukkan judul karena menjelaskan tujuan penting atau ini tulisan membuat paragraf dan mengumpulkan Nah, dalam poin pertama ini pra penulis yaitu mengumpulkan ide gagasan atau ide pokok yang dapat bisa mengajukan menjadi judul atau sebuah cerita yang akan menemukan tujuan. Kemudian yang nomor 2, tahap penulis. Pada tahap menulis ini mulai menjabarkan ide ke dalam bentuk tulisan. Ide-ide itu dituangkan dalam bentuk kalimat dan paragraf. Nah, paragraf ini dirangkai menjadi satu karangan yang utuh. Nah, dalam sebuah kelompok, dalam pasti ada yang namanya menjabarkan ide pokok. Nah, dalam ide pokok semuanya itu dikumpulkan menjadi satu dan diambil yang paling sempurna. Kemudian dijadikan suatu paragraf yang utuh. Kemudian yang ketiga, merevisi. Pada tahap ini dilakukan koreksi terhadap keseluruhan karangan. Koreksi dilakukan terhadap berbagai aspek, misalnya struktur karangan dan kebahasaan. Nah, untuk merevisi atau mengkoreksi, yaitu dalam sebuah karangan itu dikoreksi atau merevisi dari awal hingga akhir, manakah yang dipilih, yang mana benar, mana yang salah. Kemudian dalam merevisi ini itu mencakup semua aspek sampai kebahasaan hingga struktur karangan. Kemudian mengedit. Pada tahap ini diperlukan format baku yang akan menjadi acuan, misalnya ukuran kertas, bentuk tulisan, dan spasi. Proses pengeditan juga dapat diperlukan penambahan atau gambar atau ilustrasi. Nah, untuk yang poin 4 ini mengedit, jadi semua bahan yang terkandung dijadikan satu, kemudian mengedit dalam sebuah kata yang baku. Kemudian yang baku itu gimana? Tidak bertele-tele. Misalnya untuk dalam kebahasaan bisa, kemudian yaitu dalam
bentuk tulisan. Bentuk tulisan itu seperti ukuran kertas, kemudian paragraf, spasi, kemudian gambar atau ilustrasi. Yang kelima, mempublikasikan, yakni menyampaikan hasil tulisan kepada publik dalam bentuk cetakan atau non cetakan atau kedua-duanya. Dalam hal ini suatu pengamatan, yaitu kalau sudah menjadi satuan yang baru, pasti di akhirnya akan yang namanya mempublikasikan atau kita tayangkan di sosmed. Jadi seperti itu. Nah, dalam bentuk cetakan itu seperti buku, kemudian non cetakan atau dalam sebuah file juga bisa. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Dalam sebuah teks non fiksi juga bisa mencari sumber informasi dengan menggunakan kalimatnya. Apa saja kalimatnya? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Nah, dalam kalimat tersebut dapat mempermudah kita mencari permasalahan-permasalahan atau dapat menyampaikan tujuan. Yaitu kesimpulannya dari teks non fiksi adalah tulisan yang berbasis fakta atau nyata dengan gaya bahasa yang formal atau non formal. Paham? Kalau sudah paham, Bapak akan memberikan PR. Untuk PR siapkan di kertas di buku tulis. Sudah semuanya? Yaitu kalian di rumah pasti ada beberapa berita di televisi atau dimanapun itu. Nah, dalam berita tersebut kalian menganalisis berita tersebut dalam teks kesimpulan atau teks non fiksi.
dibatasi. Sudah? Kalau sudah dicatat semua, silakan dikerjakan di rumah. Kemudian Bapak akhiri pertemuan pada siang hari ini. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang tidak pas, mohon dimaafkan. Ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under